Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana pemirsa PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA ini akan mengantongi restu untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement 2 dengan nilai 2,29 miliar lembar. Tidak hanya itu, rencana untuk melakukan buyback saham maksimal 0,5% saham dari modal dan ditempatkan di sektor MDKA dengan alokasi dana maksimal sebesar 600 miliar rupiah. PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA baru saja menyelesaikan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang digelar Jumat akhir pekan lalu. Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui rencana perseroan untuk melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Dalam aksi ini, perseroan akan mengeluarkan maksimal 2,29 miliar lembar saham atau maksimal 10% dari jumlah seluruh modal ditempatkan atau disetor perseroan. Saham baru tersebut dibanderol dengan nilai nominal Rp20 per lembar. Setelah pelaksanaan private placement efektif, persentase kepemilikan saham dari pemegang saham saat ini akan mengalami penurunan atau dilusi maksimum 8,68%. Hal ini menyusul penuntasan right issue maksimal 1,2 miliar saham bernominal Rp20 per lembar belum lama ini. Dibanderol Rp2.830 per lembar. Right issue jilid 2 tersebut menghasilkan dana taktis Rp3,41 triliun. RUPST juga menyetujui rencana perseroan untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham maksimal 0,5% saham dari modal ditempatkan dan disetor MDKA dengan alokasi dana maksimal sebesar Rp600 miliar. Buyback saham akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu maksimal 18 bulan sejak disetujui oleh RUPSLB. Buyback saham ini dilakukan sehingga perseroan dapat memiliki fleksibilitas dan memungkinkan perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham jika harga saham tidak mencerminkan nilai atau kinerja MDKA yang sebenarnya. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya pemirsa, meskipun banyak sentimen positif terkait dengan emiten MDKA, hari ini saham ini mengalami koreksi yang cukup dalam seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pergerakan intraday tradingnya untuk MDKA di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 4.700. Kemudian pada pukul 10 sempat mengalami penguatan di 4760, kemudian di penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini lebih cenderung tertekan di 4670, bahkan di pembukaan sesi kedua pelemahan terus berlanjut dan sudah berada di level 4640. Kami akan sampaikan bagaimana posisi penutupan di sesi kedua di perdagangan hari ini di 4700 pemirsa, melemah di 5,43%. Namun posisinya agak lebih baik jika dibandingkan dengan pembukaan sesi kedua yang berada di level 4640. Sementara level tertinggi yang sempat disentuh di sepanjang perdagangan hari ini di 4820 dan level terendah di 4630. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham MDKA dalam beberapa bulan terakhir dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di Januari masih bergerak di 4039, sementara di Februari-Maret tertekan dan sudah meninggalkan level 4000-an. Kemudian di April kembali menduduki level ke 4000, tepatnya di 4478, bahkan di 9 Mei di 4950. Kemudian di pembukaan sesi kedua hari ini 4640 dan penutupan sempat menyentuh di level 4.700. Sementara secara 6 bulan terakhir, untuk level tertinggi dari data RTA yang kami pegang, MDKA sempat menyentuh ke level 5.700. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Kita akan coba lihat di grafis selanjutnya dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi PER-nya ada di kisaran 26,73 kali, PSR di 15,12 kali, PVV dari MDKA di kisaran 9,33 kali dan PCFR di 23,23 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.